Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap itu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk di tema 6, subtema 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas 2 subtema ya, khusus hari ini. Dan yang kita bahas adalah tentang menulis tegak bersambung. Ya, di kelas 1 sudah disampaikan cara menulis tegak bersambung dan hari ini kita akan memahaminya lagi agar nanti ketika kalian menulis sudah tahu cara menulis yang baik dan benar, tidak asal-asalan menulis. Oke? Nah, di sini ada huruf cetak. Huruf cetak itu ini. Huruf A sampai Z. Di sini Ustazah menampilkan 2 jenis huruf ya. Yang pertama itu ada huruf besar, huruf kecil, dan yang kedua huruf besar. Huruf besar itu nama lainnya huruf kapital. Ya, nanti kalau kalian ditanya huruf kapital itu huruf apa ya? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Ingat-ingat ya. Di kelas 1 itu sudah disampaikan huruf kecil A sampai Z. Kalian sudah hafal. Di kelas 2 kita tambahi penggunaan huruf kapital, huruf besar. Karena dalam menulis itu ada kombinasi penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Di mana saatnya kita menggunakan huruf besar dan di mana saatnya kita menuliskannya. Okay? Kemudian, ini adalah contoh huruf sambung. Kalau kalian masih mempunyai buku menulis tegak bersambung di kelas 1, di halaman pertama itu ada contoh seperti ini. Makanya, buku yang kemarin itu jangan sampai hilang, karena itu akan terus dipakai. Tapi syukur-syukur kalau kalian itu sudah hafal cara menulisnya. Oke, jadi ini sudah lengkap, ada huruf besarnya dan ada huruf kecilnya. Jadi huruf yang ada di depan ini semuanya adalah huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan yang di belakang ini adalah huruf kecil. Nah, cara menulisnya seperti ini. Jadi anak-anakku semuanya, menulis huruf tegak bersambung itu dimulai dari baris yang ketiga. Ingat-ingat, dimulai dari baris yang ketiga. Khusus untuk huruf besar atau huruf kapital, menulisnya 3 baris. Seperti ini. 3 baris. Untuk huruf kecil, itu masih tetap di baris ketiga. Tapi, kalau huruf kecil itu memiliki lengkungan atau memiliki ruangan, maksud Ustazah ruangan itu seperti ini. Lihat di huruf B. Huruf B ini punya lengkungan, dia memiliki ruangan. Huruf G, nih punya ruangan. Huruf H, ada ruangannya. Oke? Itu semua naik 2 kotak atau turun 2 kotak. Perhatikan kursornya Ustazah nggih. Kalau dia naik 2 kotak, ya dari baris ketiga naik 2 kotak. Kalau dia menurun, dia turun 2 kotak. Itu kalau memiliki ruangan. Oke. Kemudian bagi huruf yang tidak memiliki ruangan, seperti huruf D, perhatikan, huruf D, kemudian huruf P, ya, kemudian huruf T,
itu hanya naik satu kotak dari baris ketiga atau turun, huruf P itu turun satu kotak dari baris ketiga. Jadi itulah bedanya menulis huruf tegak bersambung di mana kita harus naik atau turun dari baris ketiga. Begitu anak-anakku. Nah, khusus untuk huruf F, ya, khusus untuk huruf F ya. F itu dia naik 2 kotak, juga turun 2 kotak. Spesialnya F. F itu naik dan turun 2 kotak. Oke, jadi itu aturan menulis huruf tegak bersambung. Ya. Kemudian nah, penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Kalian perhatikan kapan kita menggunakan huruf besar. Untuk menulis huruf pertama pada awal kalimat. Jadi, pada saat kalian ingin menulis huruf pertama itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya. Huruf pertamanya. Huruf selanjutnya silahkan menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk menulis nama orang. Menulis nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Tapi hanya pada huruf yang pertama. Misalnya namanya Rani. R-nya itu harus besar. A, N, dan I itu kecil. Ya. Kemudian untuk menuliskan nama hari dan bulan. Nama hari dan bulan. Misalnya Rabu. R-nya besar. A, B, U kecil. Ya. Februari. F-nya besar. Yang lainnya kecil. Ya. Kemudian untuk menuliskan nama tempat, kota, desa, pulau, sungai, gunung. Misalnya, Pacitan. P-nya besar, yang lainnya kecil. Indonesia. I-nya besar, yang lainnya kecil. Ya. Baleharjo. B-nya besar, yang lainnya kecil. Jadi, itulah di mana kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya. Kemudian ini ada contoh penggunaan huruf kapital ya pada awal kalimat tadi. Contohnya memelihara kelinci di belakang rumah. Jelas M-nya harus besar karena M itu berada di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Tuh. Ini tulisan asli Ustazah nggih, Ustazah taruh di sini. Jadi, kita menulisnya di sini sudah ada tanda ya. Menulisnya berawal dari baris ketiga. Karena M-nya harus M besar, maka dia naik. Ya, naik 2 kotak seperti ini dari baris ketiga. Jadi, menulisnya menjadi 3 kotak. Ya kan? Kemudian yang lainnya bertahan di kotak ketiga. Kemudian L-nya. L itu punya ruangan. Oh, berarti harus naik 2 kotak. Naik seret ke atas. I-nya tetap bertahan. H, ada ruangannya. Berarti harus naik 2 kotak. Naik ke atas. Ya, jadi seperti ini cara menulisnya. Nah, karena D tidak memiliki ruangan. Dia hanya naik 1 kotak. Seret 1 kotak. Kemudian kembali lagi. Dan selanjutnya G ada ruangannya berarti dia harus turun 2 kotak seperti ini. Ya, jadi menulis tegak bersambung usahakan rapi seperti ini. Ustazah yakin kamu bisa. Ya, anak perempuan jangan kalah dengan anak laki-laki yang tulisannya sudah rapi semuanya. Ya. Kemudian nama orang. Contoh, Nina dan Aisyah belajar kelompok. N besar, A besar. Karena itu adalah nama orang. Dan cara menulisnya seperti ini. Nah, N-nya beda ya sama ini.
Karena ini adalah N huruf tegak bersambung. Naik menjadi 3 kotak. Ya. Kemudian seperti ini. A-nya juga naik 3 kotak. A-nya A kecil tapi dia dibuat besar. Oke, nanti lihat di panduannya. Sudah ada. Seperti ini menulisnya. Kemudian yang ketiga, nama hari dan bulan. Contoh, setiap hari Minggu, Nina membantu ibu membersihkan rumah. Minggu M-nya besar, Nina N-nya besar. Contohnya seperti ini. Nah, S karena awal kalimat harus besar juga. Setiap T-nya tidak ada ruangan, naik 1 kotak. P tidak memiliki ruangan, turun 1 kotak. Ya, dan selanjutnya seperti ini. Oke, rapi kan? Kemudian nama tempat, negara, kota, desa, pulau, sungai, gunung. Contohnya, Pacitan merupakan kota kelahiranku. P-nya besar karena nama kota. Nah, seperti ini. Diawali 3 kotak karena besar. P. Ya, Pacitan, T-nya 1 kotak naik. Merupa, P-nya turun 1 kotak karena tidak memiliki ruangan. Nah, seperti ini. Jadi itulah cara penggunaan huruf kapital. Mulailah dari baris yang ketiga, jangan baris yang lainnya. Kemudian huruf yang memiliki lengkungan dan memiliki ruangan itu naik 2 kotak atau turun 2 kotak. Ya, diingat-ingat. Huruf yang tidak memiliki ruangan, ya, hanya lurus saja, itu naik 1 kotak atau turun 1 kotak. Jadi ada huruf-huruf tertentu tadi ya, ada huruf D, T, P, itu naik atau turun 1 kotak. Oke, anak-anakku. Jadi, Ustazah harap nanti kalian menulisnya seperti ini. Nah, tugas untuk kalian yaitu mengerjakan LKS tema 6, halaman 5. Ayo berlatih. Di situ ada soal nggih. Tulislah jawabannya saja di buku tegak bersambung. Jadi, kalian kan masih memiliki buku tegak bersambung yang di kelas 1 itu dipakai lagi. Ya. Dipakai lagi. Kemudian kalian tulis jawabannya saja. Kalian baca soalnya, kalian tulis jawabannya saja. Ustazah ingin melihat bagaimana bentuk tulisanmu, apakah sudah rapi dan sesuai dengan aturan menulis tegak bersambung. Begitu nggih? Bisa ya semuanya? Nanti yang tidak memiliki buku tegak bersambung, ya, silahkan menyesuaikan karena Ustazah minta buku tegak bersambungnya itu ada 5 baris. Karena di toko itu kalau kita beli hanya 3 baris. Kita cari dimanapun itu tidak ada. Sekarang modelnya 3 baris. Kalau tidak punya, berarti boleh nanti coba nanti Ustazah kirimi dari sini. Ustazah mungkin masih punya filenya, nanti bisa di print di rumah atau kalian membuat baris sendiri di bukumu. Oke, atau di kertas HVS, silahkan. Oke, ingat menggunakan yang 5 baris. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian mengerti semuanya dan kalian bisa melaksanakan tugas yang sudah Ustazah berikan pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya.